malu nggak Pak? Malu lah, direktur gue. Halo teman-teman semua, selamat datang, jumpa lagi di channel YouTube Forum Zakat bersama saya Agus Budianto. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal yang perlu kalian tahu, yang perlu teman-teman tahu tentang hak amil. Kan belakangan kita lagi ramai ya membahas tentang operasional sebuah lembaga kemanusiaan dan lembaga zakat. Pertama yang pengen saya jelasin adalah teman-teman harus paham bahwa lembaga kemanusiaan atau lembaga sosial itu berbeda dengan lembaga amil zakat. Kalau lembaga sosial, lembaga kemanusiaan itu dia berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial tanggung jawabnya. Sementara kalau lembaga zakat dia ada di bawah koordinasi Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia. Regulasinya juga berbeda. Masing-masing memiliki regulasinya sendiri-sendiri. Nah, lembaga amil zakat itu sama seperti organisasi, institusi atau perusahaan lainnya di Indonesia ataupun di dunia. Dia membutuhkan dana operasional untuk mensupport kegiatan organisasinya dalam tujuan untuk mencapai visi misi dari organisasi, institusi atau perusahaan tersebut. Nah, lembaga amil zakat, dana operasional itu berasal dari hak amil. Nah, ada 3 regulasi yang kemudian mengatur tentang pengelolaan hak amil ini. Yang pertama, regulasi yang muncul dari mandat syariat agama Islam. Ini disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, jadi di surat At-Taubah ayat 60 itu, Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan bahwa dana zakat itu hanya boleh digunakan untuk 8 golongan saja. Siapa aja itu? Yang pertama nih, fakir, miskin, mu'alaf, pengelola zakat atau amil, orang yang memiliki hutang, kemudian orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, kemudian orang yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, yang terakhir adalah hamba sahaya. Ada 8 kan? Nah, kalian bisa cek aja tuh di At-Taubah ayat 60. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala, Islam itu menggaransi hak operasional, hak amil bagi pengelola zakat. Karena amil itu sebagai motor penggerak dan akselerator dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan dari sebuah lembaga amil zakat. Maka Allah menggaransi kegiatannya tersebut dengan hak amil untuk memenuhi kebutuhan organisasi, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang bekerja di lembaga amil zakat. Itu yang pertama, mandat syariat, regulasinya di At-Taubah ayat 60. Kemudian yang kedua, ada undang-undang yang kedua ada regulasi yang juga mengatur tentang hak amil. Ini adalah konstitusi negara kita. Ada keputusan Menteri Agama nomor 606 tahun 2020 tentang pedoman audit syariah bla bla bla. Agak panjang tuh nama keputusan Menteri Agamanya, tapi kira-kira ini tentang pedoman audit syariah. Nanti link download dokumennya ada di deskripsi. Nah, di sini dijelaskan pada bagian 3 di huruf K dan L itu dijelaskan di huruf A bahwa hak amil untuk operasional lembaga zakat itu tidak boleh lebih dari 12,5% jika diambil dari dana zakat yang dihimpun selama 1 tahun oleh sebuah lembaga amil zakat. Jadi untuk dana zakat itu maksimal 12,5%. Lalu di huruf L-nya peraturan ini, keputusan ini juga menjelaskan bahwa dana operasional yang diambil dari dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya atau DSKL itu maksimal 20% dalam 1 tahun. Jadi kalau diambil dari dana zakat maksimal 12,5%, kalau diambil dari dana infak, sedekah, dan DSKL ini maksimal 20%. Nah, ini lembaga zakat harus patuh terhadap aturan ini. Nggak boleh semena-mena. Kalau dari 12,5%, dari dana infak, sedekah, dan DSKL itu maksimal 20%. Lalu muncul tuh pertanyaan di Twitter, masuk ke mention saya, diskusi ramai sekali di Twitter, orang berdebat sana sini. Lalu kalau sebuah lembaga zakat mampu menghimpun dana triliunan, maka berarti dia boleh dong berhak menentukan gajinya misalnya puluhan juta atau ratusan juta gitu bagi para pengelola organisasinya. Nah, nggak sesederhana itu konsepnya teman-teman semua. Jadi kita harus perhatikan aturan yang ketiga. Ini aturan yang lebih mengatur tentang etika pengelola zakat. Yang ini ada di dalam Fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Di situ Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa penggunaan hak amil untuk dana operasional
itu harus memperhatikan 3 prinsip. Yang pertama adalah kewajaran, yang kedua proporsionalitas, dan yang ketiga adalah kepantasan. Jadi sebanyak-banyaknya lembaga amil zakat mampu menghimpun dana dalam menentukan kebutuhan dana operasional yang termasuk di dalamnya adalah gaji para amil zakat, itu harus memperhatikan 3 prinsip itu: kewajaran, proporsionalitas, dan juga kepantasan. Maksudnya apa sih? Ya supaya, karena amil zakat ini kan bukan sebuah profesi yang kemudian murni bisnis, tapi ada unsur pengabdiannya di situ. Ada unsur pengabdian kepada masyarakat, kepada mustahik untuk membantu Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Sama seperti guru, tidak hanya bukan pekerjaan biasa, tapi dia pekerjaan yang ada unsur-unsur pengabdiannya gitu. Sehingga perlu ada prinsip kewajaran, proporsionalitas, dan kepantasan, supaya apa yang diterima oleh amil zakat sebagai pengelola dana zakat, infak, sedekah itu tidak melukai muzaki sebagai donatur, orang yang berzakat, orang yang berinfak, bersedekah, tidak juga kemudian melukai hati para mustahik, penerima manfaat masyarakat duafa di Indonesia maupun di dunia. Jadi kita tetap harus membumi dan memperhatikan kewajaran, proporsionalitas, dan kepantasan. Nah, pertanyaan ini juga sering muncul teman-teman semua, adalah hak amil itu orang banyak mengira hanya untuk gaji pengelola zakatnya saja. Itu salah. Hak amil itu untuk mensupport dana operasional sebuah lembaga zakat. Dan dana operasional lembaga zakat itu untuk keperluan apa saja? Banyak. Tentu yang pertama gaji pengelola zakatnya. Orang yang bekerja di sini juga harus difikirkan dong, kan dia motor penggerak, akselerator kebaikan. Yang kedua, untuk dana operasional organisasinya dalam setahun gitu ya. Kemudian yang ketiga, dana overhead buat sewa kantor, perawatan kantor, nyewa listrik, bayar internet. Belum kalau internetnya lemot harus ganti provider lagi. Kan banyak hal gitu ya, beli minuman segala macam, makanan untuk meeting-meeting dan segala macamnya. Kemudian juga untuk biaya pengembangan kapasitas dan kompetensi amil zakatnya, untuk sertifikasi amil zakat. Kemudian yang kelima bisa juga untuk aktivitas fundraising, memasang spanduk, memasang billboard, memasang iklan, tentu dalam kewajaran dan kepantasan juga. Kemudian juga misalkan menyewa konsultan atau auditor eksternal untuk mengatur keberlangsungan organisasi agar tetap bisa sesuai berjalan dengan syariat yang ditentukan dan regulasi yang ditentukan dan etik yang sudah ditentukan tadi oleh MUI dalam fatwa yang nomor 8 tahun 2011. Jadi dana operasional atau hak amil itu nggak semuanya buat gaji amil. Jadi banyak sekali keperluan-keperluan sebagaimana yang tadi saya jelaskan. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman semua sudah mulai paham belum tentang hak amil itu untuk apa? Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar, kita diskusi. Dan kalau teman-teman ada request mau bikin video apa berkaitan dengan isu yang sedang hangat belakangan ini, silakan tulis juga di kolom komentar. Silakan subscribe, like kalau suka, dislike kalau lu nggak suka juga nggak apa-apa, komentar dan kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih dari saya, bye.